Wolfsburg segera angkut Gavin Dix. Shin Tae-yong segera merapat ke Hanoi FC. Media Australia anggap timnas Indonesia seperti Tottenham Hotspur. Kejutan, Ole Gunnar Solskjaer jadi pelatih Besiktas. Al Ahly musim depan akan dilatih oleh Allegri. Halo football lovers, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil laga 16 besar Copa del Rey, Real Madrid akhirnya melangkah ke babak 8 besar meski susah payah menang di babak tambahan waktu atas tamunya Celta Vigo dengan skor 5-2. Di 90 menit waktu normal, El Real awalnya bermain imbang 2-2. Setelah gol dari Mbappe dan Vinicius disamakan oleh gol dari Bamba dan Marcos Alonso. Namun di babak tambahan, anak asuh Carlo Ancelotti menggila. Pemain pengganti Endrick Felipe cetak brace di menit ke-108 dan 119. Ditambah satu gol dari Federico Valverde di menit ke-112. Beralih ke lanjutan Liga Inggris pekan ke-21. Brighton sukses meraih 3 poin setelah mampu mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0. Dua gol The Seagulls di laga ini masing-masing diciptakan oleh Kaoru Mitoma di menit ke-59 dan Jorginho Rutter di menit ke-81. Raihan 3 poin ini membuat pasukan Fabian Harzler sementara berada di peringkat 9 dengan 31 poin. Sementara itu di Old Trafford, Manchester United juga sukses meraih poin penuh setelah menang comeback atas tamunya Southampton 3-1. Sempat ketinggalan di babak pertama oleh gol bunuh diri Manuel Ugarte di menit ke-43, Setan Merah akhirnya mampu membalasnya lewat hat-trick sensasional Amad Diallo yang diciptakan masing-masing di menit ke-82, 90, dan ke-94. Raihan 3 angka ini membuat Red Devils sementara berada di peringkat ke-12 dengan 26 poin. Hat-trick sensasional Amad Diallo ke gawang Sutton tak hanya menggendong MU namun juga menorehkan rekor tersendiri bagi sang pemain. Cut Offside melaporkan bahwa pencapaian hat-trick Diallo itu menempatkannya sebagai pemain termuda kedua di MU yang mencetak hat-trick di Liga Inggris setelah Wayne Rooney. Dulu 28 Oktober 2006, Rooney menciptakan hat-trick ke gawang Bolton di usia 21 tahun 4 hari. Kini, Diallo cetak hat-trick di usia 22 tahun 189 hari. Lain halnya dengan Amad Diallo, pemain yang tak masuk skuad MU saat hadapi Southampton, Marcus Rashford. Dilaporkan justru sedang sibuk mengklarifikasi tuduhan sebuah tabloid yang akan menerbitkan fotonya dengan seorang pembunuh. Mirror melaporkan Rashford bahkan telah mengeluarkan pernyataan di akun Instagram pribadinya yang berisikan bahwa ia tidak tahu menau dan tidak mengenal siapa yang berfoto dengan dirinya pada saat itu. For your information, football lovers, sebuah tabloid ternama di Inggris berencana menerbitkan foto Rashford dengan Jack Fahry, seorang rapper kontroversial sekaligus mantan narapidana kasus pembunuhan. Sementara itu dari Manchester sebelah, Manchester City dilaporkan sudah sepakat untuk mendaratkan Omar Marmoush ke Etihad. Sky Sport melaporkan bahwa kesepakatan transfer antara pihak Frankfurt dan City telah tercapai. Pakar transfer Fabrizio Romano juga sudah mengatakan, "Here we go." Pemain asal Mesir itu akan dikontrak selama 5 tahun. Biaya yang ditebus The Citizen sesuai laporan negosiasi terakhir berada di sekitar 67,5 juta pounds. Omar Marmoush rencananya akan jadi pemain ketiga yang akan datang ke Etihad di minggu ini, setelah sebelumnya Abdul Qadir Kusanov dan Victor Reis sudah lebih dulu tiba di Etihad. Tak selesai sampai pada Omar Marmoush, Manchester City masih akan mengangkut pemain berikutnya yakni bek sayap Juventus, Andrea Cambiaso. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa The Citizen telah menghubungi langsung pihak Juventus untuk melakukan negosiasi. City sangat ingin segera mendapatkan bek 24 tahun itu sebagai pengganti Kyle Walker yang akan hengkang bulan Januari ini. Namun, Bianconeri dilaporkan mematok harga hingga 80 juta euro kepada City jika mau merekrutnya. Thiago Motta mengaku masih menginginkan Cambiaso di timnya. Namun, jika klub menjualnya dengan nilai fantastis, ia tak bisa menolaknya.
Beralih ke kabar dari sepak bola Spanyol. Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, dilaporkan oleh media internal FC Barcelona Noticias telah resmi diberikan nomor punggung 10 oleh klub. Namun, pemain 17 tahun itu baru akan memakainya pada musim depan. Hal itu dikonfirmasi juga oleh jurnalis Jota Jordi di El Chiringuito. Penyematan nomor 10 pada Yamal ini juga berkaitan dengan masa depan pemilik nomor 10 saat ini, Ansu Fati, yang dilaporkan akan segera hengkang. Lain halnya dengan Yamal, Presiden Barcelona Joan Laporta justru mendapatkan kabar buruk. Dirinya dilaporkan karena tuduhan kasus penipuan dan terancam mendapatkan hukuman penjara. Menurut laporan Marca, pada Kamis 16 Januari, Laporta dilaporkan ke pengadilan Barcelona karena kasus lama tahun 2014 soal penipuan investasi. Pelaporan kasus tersebut adalah satu keluarga yang menurut laporan mengalami kerugian sebesar 2,4 juta euro akibat investasi yang dilakukan di perusahaan CSSP Limited. Saat itu, Juan Laporta adalah konsultan di perusahaan tersebut. Rencananya, Laporta akan memberikan kesaksian dalam dugaan kasus penipuan ini di pengadilan Barcelona pada hari Senin 20 Januari. Tak hanya Laporta saja yang kena kasus, mantan pemain Real Madrid Fabio Coentrao pada Kamis 16 Januari juga terseret kasus penyelundupan ilegal makanan laut. Marca melaporkan pihak berwenang di Portugal telah menyita lebih dari 1 ton makanan laut di sebuah gudang milik Coentrao. Otoritas Keamanan Pangan dan Ekonomi atau ASAE telah mendesak Coentrao agar segera menutup bisnisnya tersebut. Saat petugas menyita makanan laut ilegal di gudang Coentrao, sang pemain tertangkap kamera sempat mengancam wartawan yang meliputnya. Beralih ke kabar lainnya dari sepak bola Jerman. Get Football News Germany melaporkan bahwa RB Leipzig telah mengumumkan penunjukan Sebastian Schuppan sebagai direktur olahraga baru mereka. Di saat yang bersamaan, di Roten Bullen juga mengumumkan Daniel Bayer sebagai koordinator olahraga yang baru. Schuppan ini sebelumnya berperan sebagai konsultan olahraga klub sejak 2023. Sementara Bayer sebelumnya adalah tim scouting Bayern Munchen sejak 2023. Keduanya akan punya tugas berbeda. Schuppan akan mengurusi tim utama Leipzig secara keseluruhan, sementara Bayer akan spesifik mengepalai Departemen Pencarian Bakat dan juga analisis data. Sementara itu, dari kabar lainnya, pelatih Fenerbahce Jose Mourinho dilaporkan oleh tim Talk sedang berunding dengan pihak manajemen Chelsea untuk segera bisa mendapatkan jasa Joao Felix. Bahkan, The Special One setelah berbicara langsung dengan Felix untuk meyakinkan agar mau pindah. Menurut laporan internal Chelsea, pemain asal Portugal itu juga disebutkan sudah menyampaikan salam perpisahan pada rekan satu timnya. Hal ini semakin menguatkan bahwa sang pemain benar-benar akan hengkang pada Januari ini. Kemungkinan besar Felix telah menerima ajakan Mourinho, karena hingga saat ini hanya Fenerbahce saja yang menawar Felix. Dari Mourinho beralih ke kabar mantan pelatih MU lainnya, Ole Gunnar Solskjaer. Dilaporkan oleh Daily Express bahwa pelatih asal Norwegia itu telah mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih Besiktas dengan durasi kontrak hingga 2026. For your information, football lovers, Besiktas sendiri masih belum punya pelatih tetap sejak Van Bronckhorst diberhentikan pada Desember lalu. Solskjaer kini dilaporkan akan segera terbang ke Istanbul bersama agennya Jim Solbakken untuk menandatangani kontrak. Setelah itu, Ole rencananya akan melihat langsung laga Besiktas versus Samsunspor di hari Sabtunya. Ole nantinya baru akan debut pada laga Europa League saat melawan Bilbao. Dari Arab Saudi, tersiar kabar bahwa klub Al Ahly telah resmi menunjuk Max Allegri sebagai pelatih mulai musim depan. Kesepakatan ini telah disetujui oleh kedua belah pihak, namun kini manajemen Al Ahly sedang merancang rencana jangka pendek mereka hingga akhir musim. Al Ahly dilaporkan Football Italia akan menunjuk partner Allegri yakni Andrea Ciofi untuk menjadi pelatih sementara Al Ahly hingga Juni nanti. Mantan pelatih Udinese itu bahkan dilaporkan sudah terbang ke Jeddah pada Kamis 16 Januari untuk segera menandatangani kontrak jangka pendeknya. Beralih ke kabar lainnya, usai diberhentikan timnas Indonesia, Shin Taeyong santer dikaitkan akan menuju salah satu klub Liga Vietnam, Hanoi FC. Kabar itu berhembus kencang di Vietnam ketika diwartakan oleh The Tao 247. Hanoi FC musim ini baru 3 kali meraih kemenangan dari 9 laga. Faktor itu membuat fans tidak puas dengan kinerja pelatih Le Duc Tuan. Fans banyak berharap agar Shin Taeyong
bisa jadi pelatih baru mereka segera. Namun tuntutan fans itu langsung ditanggapi oleh CEO klub Nguyen Quoc Tuan. Sang CEO berdalih untuk saat ini ia masih percaya dengan Le Duc Tuan. Sementara itu dari kabar lainnya, media Australia The Roar memberikan pujian setinggi langit pada tim merah putih dengan menyamakan timnas Indonesia dengan Tottenham Hotspur versi negara. Hal itu dimuat di sebuah artikel The Roar yang spesifik mengulas soal kekuatan luar biasa timnas Indonesia yang menjadi pesaing berat The Socceroos. Jika Tottenham Hotspur memiliki negara, Indonesia adalah jawabannya, tulis The Roar. Usut punya usut, The Roar menyamakan Indonesia dengan Spurs karena punya kemiripan kisah dengan Spurs ketika memecat Jose Mourinho di tengah jalan sebelum final Piala Liga. Kisah itu dianggap mirip dengan apa yang dialami oleh Shin Tae-yong yang dipecat di tengah jalan sebelum lolos ke Piala Dunia. Dari London, tersiar kabar bahwa Chelsea telah menarik lebih cepat Trevoh Chalobah dari masa peminjamannya di Crystal Palace. Menurut laporan 90 Min, bek asal Inggris itu dipulangkan lebih cepat karena Enzo Maresca butuh bala bantuan cepat bek tengah menyusul cederanya Wesley Fofana dan Benoit Badiashile. Chalobah sedianya terikat kontrak peminjaman di Selhurst Park hingga akhir musim. Namun menurut laporan, dalam kesepakatan kontraknya tercantum pemanggilan kembali jika Chelsea membutuhkan. Chalobah rencananya bisa langsung bergabung dengan skuad The Blues di laga melawan Wolves. Pemain 25 tahun itu juga sudah tidak dimasukkan di skuad Oliver Glasner ketika Crystal Palace bertemu Leicester. Beralih ke kabar dari Everton. Pelatih baru The Toffees, David Moyes, dilaporkan tengah berupaya mendesak pemilik klub, Fredkins Group. Dilansir Eurosport, pasca kalah di laga melawan Aston Villa di Goodison Park, pelatih asal Skotlandia itu langsung meminta untuk mengadakan pertemuan darurat dengan kelompok pemilik baru tersebut. Dalam pertemuan itu, ia akan menuntut pembelian beberapa pemain baru di bursa transfer Januari. Pelatih berjuluk The Chosen One itu mengatakan bahwa penambahan pemain di bulan Januari ini sangat penting bagi timnya agar bisa bertahan di Liga Inggris musim depan. Kabar berikutnya datang dari pelatih Wolves, Victor Pereira yang tengah mengecam pemainnya sendiri yakni Mario Lemina. Menurut laporan Mirror, pelatih asal Portugal itu mengecam Lemina karena mogok bermain. Yang buat Pereira kesal, alasan Lemina mogok main karena sedang dalam kondisi pikiran yang tidak baik. Pemain asal Gabon itu menolak ikut rombongan skuad Wolves ketika bertandang ke Newcastle. Sejak dilucuti ban kaptennya dari Gary O'Neill, pemain 31 tahun itu memang menunjukkan gelagat ogah-ogahan bermain di Wolves dan sudah meminta pergi. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari Belgia. Media Belgia HLN.B telah melaporkan bahwa Direktur Olahraga Timnas Belgia, Vincent Manard, akan segera menunjuk pelatih baru Red Devils pada minggu depan untuk menggantikan peran Tedesco. Pergantian Tedesco ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Asosiasi Sepak Bola Belgia, RBFA. Nama calon sudah mengerucut menjadi dua, yang notabene keduanya merupakan orang Prancis. Mereka adalah mantan pelatih Napoli yakni Rudi Garcia dan mantan pelatih timnas Prancis di Olimpiade, Thierry Henry. Dua nama ini adalah buah dari penjaringan yang awalnya terdiri dari 5 calon, termasuk calon yang sudah lepas seperti Sergio Conceição yang sudah jadi pelatih AC Milan. Dari Belgia kita bergeser ke Jerman. Ada laporan dari Get Football News Germany bahwa Bayern Munchen telah mencapai kesepakatan lisan dengan kiper FC Köln, yakni Jonas Orpik. Kiper 21 tahun tersebut rencananya Januari ini akan diangkut ke Allianz Arena untuk jadi pelapis Manuel Neuer. Sebab kiper nomor 2 di Rotten, Daniel Peretz, mengalami gangguan ginjal sejak awal Januari lalu. Setelah kesepakatan pribadi terjadi, pihak manajemen Munchen dan Köln kini dilaporkan sedang membicarakan kesepakatan soal kontrak. Menurut laporan, Orpik akan ditebus dengan mahar sekitar 3 juta euro. Masih kabar dari Jerman, jurnalis kicker Thomas Yete melaporkan bahwa bukan hanya Mönchengladbach saja tim yang berpotensi merekrut Gavin Dix. Klub Bundesliga lain yakni Wolfsburg juga tertarik mengontrak jasa pemain timnas Indonesia tersebut. Menurut Yete, bek 28 tahun dari FC Copenhagen itu kemungkinan akan lebih condong pindah ke Wolfsburg karena sosok direktur olahraga Wolfsburg, yakni Peter Christiansen.
Christensen ini adalah orang yang merekrut Dix ke Aarhus dan FC Copenhagen. Selain itu, Wolfsburg juga tengah membutuhkan amunisi bek baru yang serba bisa setelah Cedric Cecigar dipinjamkan ke Augsburg dan Sebastian Borno yang sudah ingin hengkang. Beralih ke kabar dari sepak bola tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Rabu 15 Januari telah mengungkap soal kapan rencana penunjukan direktur teknik yang baru bagi Timnas Indonesia. Menurut Erick, penunjukan direktur teknik akan dilakukan saat Kluivert kembali lagi ke Indonesia. Direktur teknik nanti setelah Kluivert menyusun target-targetnya. Nanti baru di bulan Februari kita akan tentukan untuk posisi Dirtek. Erick juga menambahkan bahwa posisi direktur teknik ini nantinya akan membantu timnas kelompok umur yang juga punya jadwal padat di tahun 2025 ini. Sementara itu, dari kabar lainnya, publik sepak bola tanah air sempat dibuat heboh ketika Menpora Dito Aryo Tejo mengiyakan bahwa pemain Lille Michael Bakker adalah salah seorang pemain yang sedang dinaturalisasi. Setelah berita itu heboh di media sosial, menteri dari Golkar itu kemudian meralat pernyataannya tersebut. Dito mengklarifikasi itu lewat komentar balasannya di Instagram. Dito mengatakan bahwa balasannya kepada salah satu netizen bahwa tidak benar Bakker dinaturalisasi. Tidak benar, kita fokus pada Ole dan Jairo dan mencari opsi satu lagi. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari Timnas Indonesia U20. Timnas besutan Indra Syafri itu sedang pada fase sibuk-sibuknya jelang persiapan Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Tiongkok pada 6 hingga 23 Februari mendatang. Selain menjalani pemusatan latihan di Stadion Madia, Timnas U20 rencananya akan menggelar turnamen internal bertajuk Mandiri U20 Challenge Series 2025. Turnamen ini akan dilangsungkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 24 hingga 30 Januari mendatang. Di turnamen tersebut, anak asuh Coach Indra akan menghadapi tim seperti Yordania, Suriah, dan juga India. Kabar berikutnya datang dari keputusan soal laga Liga 2 yang sempat ricuh antara Deltras versus Persibo. PT Liga Indonesia Baru LIB akhirnya resmi mengumumkan bahwa laga tersebut akan diulang karena gol Persibo Bojonegoro pada menit ke-94 dibatalkan. Namun, laga tersebut dilanjutkan hanya dari situasi indirect free kick setelah pelanggaran pemain Deltras kepada pemain Persibo pada menit ke-94. Laga ulang tersebut rencananya akan digelar di tempat netral, yakni Stadion Sasana Krida Yogyakarta pada Sabtu 18 Januari 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. PT LIB juga meminta agar susunan pemain kedua tim tidak berubah sesuai kondisi saat itu. Semua keputusan tersebut telah diambil oleh PT LIB berdasarkan hasil sidang dari Badan Yudisial PSSI, termasuk Komite Disiplin dan Komite Banding. Keputusan ini juga telah dikirimkan kepada kedua klub melalui surat yang ditandatangani langsung Direktur Utama PT LIB, yakni Ferry Paulus.